Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Ayo membaca. Bacalah dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu dengan memahami jalan ceritanya di dalam bukumu. Temukan pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut. Apakah kamu bersyukur terhadap karunia Tuhan berupa tumbuhan di sekitarmu? Bagaimana caramu menunjukkan rasa syukur terhadap karunia Tuhan berupa tumbuhan di sekitarmu? Ayo menyanyi. Menyanyi lagu bertema tumbuhan. Apakah kamu pernah mendengar lagu Semua Bunga? Ayo menyanyi bersama-sama. Sambil menyanyi, iringilah dengan tepukan tangan mengikuti pola irama lagu itu. Melati, kenanga, mawar bakung cempaka, dahlia, kamboja, semua bunga sungguh cantik rupanya, lagi harum baunya. Melati, kenanga, semua bunga. Ayo membaca. Membaca dongeng tentang asal-usul tanaman. Ada sebuah dongeng yang menceritakan asal-usul nama mawar. Untuk mengetahuinya, silakan kamu menyimak dongeng legenda bunga mawar yang akan dibacakan oleh gurumu. Zaman dahulu, seorang ratu yang tercantik di seluruh dunia tinggal di sebuah istana yang indah sekali. Kecantikan ratu itu memang luar biasa. Rambut dia seperti sutra yang bermutu tinggi. Sepasang mata yang lebih indah daripada rubi dan kulitnya lebih halus dan putih daripada susu. Memang semua raja di seluruh dunia ingin menikah dengannya, tetapi dia begitu sombong sehingga dia menganggap semua raja itu tidak cukup bagus untuknya. Kalau seorang raja mengunjunginya di istana, pintu pun tidak dibukakan. Nama ratu adalah Mawar. Jadi orang-orang memanggilnya Ratu Mawar. Ratu Mawar itu seorangnya sangat aneh. Dia paling benci kepada apa saja yang kelihatan jelek dan tidak cantik. Dia pikir barang-barang yang kelihatan jelek dan kotor harus dibuang. Dan orang-orang yang kelihatan tidak cantik atau tidak tampan harus dibunuh. Penduduk di negara Ratu Mawar hidup susah. Orang-orang di negara itu memang kasihan sekali karena uang yang mereka dapat harus dipakai untuk mendekorasi rumah dan sekitarnya. Kalau ratu melihat tempat itu tidak indah, maka akan dihukum berat. Nama ratu adalah Mawar. Jadi orang-orang memanggilnya Ratu Mawar. Ratu Mawar itu seorangnya sangat aneh. Dia paling benci kepada apa saja yang kelihatan jelek dan tidak cantik. Dia pikir barang-barang yang kelihatan jelek dan kotor harus dibuang. Dan orang-orang yang kelihatan tidak cantik atau tidak tampan harus dibunuh. Penduduk di negara Ratu Mawar hidup susah. Orang-orang di negara itu memang kasihan sekali karena uang yang mereka dapat harus dipakai untuk mendekorasi rumah dan sekitarnya. Kalau ratu melihat tempat itu tidak indah, maka akan dihukum berat. Suatu hari, waktu Ratu Mawar bersantai di kebun, dia melihat seorang yang kelihatan jelek dan kotor sekali. Orang itu tidak bisa berdiri seperti orang biasa karena ia bongkok. Ratu Mawar tidak pernah melihat orang yang begitu jelek. Dia tidak bisa membayangkan tinggal di satu negara yang sama dengan orang seperti itu. Ratu Mawar memutuskan untuk membunuhnya. Dia menyuruh pegawainya untuk membunuh orang itu. Kekejaman Ratu Mawar memang luar biasa.
Malam itu Ratu bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bertanya kepada Ratu, "Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Ratu menjawab, "Tuhan yang Maha Kuasa, apa maksud Anda? Apa yang sudah saya perbuat sehingga membuat Tuhan begitu marah?" Tuhan berkata, "Jangan coba membohongi saya. Kamu sendiri tahu, paling jelas kesalahanmu itu. Wajahmu begitu indah, tetapi hatimu hitam dan penuh dengan kekotoran. Kamu akan dihukum. Saya akan membuat kamu menjadi setangkai bunga. Seperti wajahmu, bunga itu akan cantik sekali, tapi tidak ada yang ingin menyentuhnya, karena tangkaimu penuh dengan duri-duri yang membuat semua takut. Kamu akan hidup dalam kesepian selama-lamanya." Matahari terbit dan pembantunya datang untuk membangunkan Ratu Mawar. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi sedikit suara pun tidak terdengar. Dia terpaksa masuk dan satu-satunya yang dia lihat adalah setangkai bunga yang belum pernah dia lihat, tetapi keindahannya luar biasa. Dia menamakan bunga itu Mawar. Menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Rasti melihat ada 2 keranjang berisi bunga mawar. Keranjang pertama berisi 154 tangkai bunga mawar. Keranjang kedua berisi 138 tangkai bunga mawar. Bagaimana jika posisi kedua keranjang itu dipindah? Nah, perhatikan. Kita pindahkan posisi keranjang itu menjadi 138 ditambah 154. Ternyata sama, 154 ditambah 138 sama dengan 138 ditambah 154. Jadi penjumlahan mempunyai sifat pertukaran.